Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas akuntansi 2023G. Kali ini kami akan mempresentasikan serta menjelaskan terkait sejarah perkembangan akuntansi. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Cindy Anastasia Putri Ramadhani dengan NIM akhir 141, Dina Novia Fitri dengan NIM akhir 143, Isnaila Syahyani dengan NIM akhir 188, Widya Kusuma Putri dengan NIM akhir 192, dan Nadine Mutiara Hartono dengan NIM akhir 206. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Nah, jika kita kembali ke asal-usulnya pertemuan pertama, orang-orang Mesir yang selama beberapa masa menunjukkan kejayaannya di dunia perdagangan, itu memperoleh pemikiran bahwa melakukan perdagangan tersebut melalui interaksi dengan bangsa-bangsa, dan sebagai konsekuensinya, orang-orang Mesir harus melakukan suatu bentuk pertama dari akuntansi yang menurut cara perdagangan yang umum dikomunikasikan ke seluruh kota di Timur Tengah. Nah, kebanyakan skenario mengakui adanya bentuk pelaksanaan pencatatan di sebagian besar kebudayaan sejak sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. A.C. Littleton membuat daftar 6 prasyarat bagi munculnya pembukuan yang sistematis. Yang pertama ada seni penulisan atau the art of writing, kedua aritmatika atau arithmetic, tiga milik pribadi atau private property, empat uang atau money, enam perdagangan atau commerce, dan enam modal atau kapital. Pembukuan Italia ini berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dari Republik Italia dan penggunaan metode pembukuan pencatatan berpasangan di abad ke-14. Nah, pembukuan pencatatan berpasangan yang pertama kali dikenal adalah pembukuan Masai dari Genoa yang bertanggal sejak tahun 1340. Kemudian pada tahun 1494, Luca Pacioli menerbitkan bukunya Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita, yang di dalamnya terdapat dua bab, De Computis et Scripturis, yang menjelaskan pembukuan pencatatan berpasangan. Ia menyatakan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi yang tidak tertunda kepada para pedagang mengenai keadaan aktiva dan utang-utangnya. Debit atau ADBO dan kredit atau kredito digunakan dalam pencatatan untuk memastikan sebuah pencatatan berpasangan. Pada abad ke-16 dan 17 terjadi evolusi pada praktik laporan keuangan periodik. Sebagai tambahan lagi, di abad ke-17 dan abad 18 terjadi evolusi pada personifikasi dari seluruh akun dan transaksi sebagai suatu usaha untuk merasionalisasikan aturan debit dan kredit yang digunakan pada akun-akun yang tidak pasti hubungannya dan abstrak. Pada abad ke-17 juga mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. Nah, metode-metode untuk pencatatan aktiva tetap mengalami evolusi pada abad ke-18. Pada abad ke-19, depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual. Kemudian, akuntansi biaya muncul di abad ke-19 sebagai sebuah hasil dari revolusi industri. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang evolusi pembukuan pencatatan berpasangan di Indonesia. Sistem pembukuan pencatatan berpasangan atau double entry accounting diperkenalkan oleh pedagang bertanda, terutama melalui Value Indies Company atau VOC pada abad ke-17. VOC menggunakan sistem akuntansi berbasis metode Luca Pacioli yang sudah berkembang di Eropa sejak abad ke-15. Setelah kemerdekaan, sistem akuntansi Indonesia masih mengacu pada standar Belanda. Pada era ekonomi terpimpin, banyak perusahaan denasionalisasi dan pencatatan keuangan di perusahaan negara mulai berkembang. Pada tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menerbitkan prinsip akuntansi Indonesia atau PAI sebagai standar pencatatan keuangan. Sistem pembukuan pencatatan berpasangan semakin diterapkan di berbagai perusahaan termasuk BUMN dan swasta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Sejarah akuntansi ini tuh bermula sejak manusia mulai mencatat dan menghitung kegiatan usahanya menggunakan media seperti batu, kayu, atau kulit binatang. Dengan munculnya mata uang, pencatatan dan perhitungan ini tuh menjadi lebih rinci. Akuntansi itu berkembang pesat di Eropa dengan dua mazhab besar yang muncul. Yang pertama itu sistem Belanda atau Continental System, dan yang kedua itu adalah sistem Amerika atau Anglo-Saxon System. Kemudian pada awal abad 20, dua dewan standar akuntansi utama yang mendominasi kebijakan akuntansi global adalah International Accounting Standard Board yang menyusun International Financial Reporting Standard dan Financial Accounting Standard Board di Amerika yang menerbitkan Generally Accepted Accounting Principle. Nah, meskipun ada perbedaan dalam prinsip dan pengukuran di mana IFRS itu berbasis prinsip dengan pengukuran fair value, sedangkan GAAP berbasis aturan dengan pengukuran historical cost, keduanya itu sepakat untuk memiliki standar tunggal dalam pelaporan keuangan. Kerjasama ini berkelanjutan antara IASB dan FASB yang bertujuan untuk mengonversikan IFRS dan GAAP yang menghasilkan conceptual framework for financial reporting untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan global. Kemudian perkembangan akuntansi di Indonesia sendiri itu dipengaruhi oleh sejarah kolonial Belanda yang mengenalkan sistem akuntansi sejak tahun 1642, terutama
dalam pengadministrasian kas dan piutang. Pengaruh Belanda ini tuh bertahan hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan pada tahun 1960. Indonesia itu mulai beralih ke sistem akuntansi Amerika atau Anglo-Saxon setelah banyak akademisi yang belajar di Amerika. Pada tahun 1975, penerapan sistem ini tuh secara resmi dimulai di Indonesia seiring dengan masuknya investasi asing yang menggunakan sistem yang sama. Kemudian pada tahun 1957 didirikanlah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang memegang peran utama dalam pengembangan kebijakan standar akuntansi Indonesia. Pada tahun 1973, IAI mulai mengeluarkan kebijakan akuntansi yang dikenal sebagai Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang diperbarui pada tahun 1984 dan 1994 menjadi Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. SAK ini disusun dengan memperhatikan harmonisasi dengan standar internasional. Nah, pada tahun 1998, Komite PAI digantikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, dan pada tahun 2009 Indonesia mulai berupaya untuk mengonversikan SAK dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS seiring dengan keanggotaan Indonesia menjadi G20. SAK di Indonesia juga terus diperbarui setiap tahunnya dengan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan bisnis global. IAI juga mengeluarkan produk SAK khusus untuk entitas tertentu seperti SAK tetap untuk entitas tanpa akuntabilitas publik dan SAK EMKM untuk UMKM. Selain IAI, terdapat dua organisasi lain di Indonesia yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia yang berfokus pada profesi akuntan publik dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia yang berfokus pada akuntan manajemen. Ketiga organisasi ini bekerja sama dan menjadi bagian dari International Federation of Accountants, serta dibina oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi adalah sebuah sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan yang menyediakan kepentingan. Sedangkan kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang dimana berfokus pada kebebasan pasar, kepemilikan pribadi, dan juga mencari keuntungan. Dalam kapitalisme, perusahaan bertahan dalam persaingan pasar dan mencari keuntungan. Nah, perbedaan utama antara akuntansi dan kapitalisme itu terletak pada fungsinya. Kalau akuntansi, dia itu adalah sebagai alat yang digunakan dalam berbagai sistem, termasuk kapitalisme. Sedangkan kapitalisme itu adalah sistem yang mengatur bagaimana sebuah bisnis itu berjalan, termasuk mendistribusikan kebutuhannya. Nah, jadi akuntansi ini itu digunakan oleh kapitalisme untuk mengukur efisiensi bisnisnya. Jadi meskipun dia digunakan kapitalisme, bukan berarti dia terikat pada kapitalisme aja. Dia tetap bisa digunakan oleh semua sistem. Kata lain, kapitalisme itu menggunakan akuntansi sebagai instrumennya, sedangkan akuntansi itu tidak terikat pada kapitalisme. Kita penting untuk memahami perbedaan dari akuntansi dan kapitalisme. Karena akuntansi itu adalah bagaimana dia itu menjadi instrumen semua sistem ekonomi, sedangkan kapitalisme itu adalah bagaimana sebuah bisnis berjalan dan mendistribusikan sumber dayanya kepada masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan akuntansi dunia. Akuntansi merupakan salah satu bahasa bisnis yang disepakati di dunia. Akuntansi sendiri sudah berkembang sejak lama, yaitu sejak manusia dapat membuat catatan dan menghitung terkait usahanya. Pada awalnya, proses mencatat dan menghitung dilakukan pada ukiran batu, kayu, kulit binatang, dan berbagai media lainnya. Hingga akuntansi terus berkembang sejak adanya penggunaan mata uang sebagai media dalam pembayaran. Menurut kesepakatan ahli akuntansi, ilmu akuntansi pertama kali diajarkan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494 yang merupakan ahli matematika dari Eropa. Perkembangan akuntansi yang cukup besar dimulai dari benua Eropa yang kemudian muncullah dua mazhab besar dalam akuntansi, yaitu sistem Belanda yang biasa disebut dengan Continental System dan sistem Amerika yang biasa disebut dengan Anglo-Saxon System. Dalam perkembangannya, kedua sistem tersebut terus berkembang yang masing-masing diikuti oleh beberapa dewan standar akuntansi yang ada di berbagai negara di dunia, khususnya di Eropa dan Amerika. Dan pada awal abad ke-20 terdapat dua dewan standar akuntansi yang mendominasi kebijakan akuntansi di dunia, yaitu International Accounting Standard Board (IASB) yang merupakan penyusun International Financial Reporting Standard (IFRS), serta Financial Accounting Standard Board (AFSB) yang berasal dari Amerika dan menerbitkan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). IFRS
dan CIIB merupakan kiblat akuntansi di era modern saat ini. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan akuntansi Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda mulai mengenalkan akuntansi di Indonesia secara resmi sejak adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal pada tahun 1642 mengenai pengadministrasian kas dan piutang. Hal lain yang memperkuat adanya penerapan sistem akuntansi Belanda yaitu adanya penguasaan ekonomi oleh VOC di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahun 1957, untuk pertama kalinya berdiri organisasi akuntan Indonesia yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada tahun 1960 di Indonesia secara perlahan sudah mulai meninggalkan sistem akuntansi Belanda dan beralih pada sistem akuntansi Amerika, yaitu Anglo-Saxon System. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya akademisi akuntansi yang belajar di Amerika sehingga membawa ajaran sistem akuntansi Amerika ke Indonesia. Menurut Octavia 2009, perkembangan akuntansi di Indonesia dapat dijabarkan dalam beberapa periode. Pada tahun 1973, dengan adanya pasar modal, IAI melahirkan beberapa kebijakan akuntansi yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI), yang pada tahun 1974 ditetapkan bahwa terdapat komite PAI untuk mengawal perkembangan PAI. PAI dibuat untuk memenuhi tuntutan adanya pasar modal. Pada tahun 1984, IAI kembali melakukan modifikasi yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984. Lebih lanjut, pada tahun 1999, IAI melakukan perubahan besar-besaran terhadap PAI yaitu dengan lahirnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Selain menghasilkan produk SAK, IAI juga menghasilkan produk SAK lainnya seperti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK Etap) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang dapat digunakan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM. Sebagai informasi, organisasi akuntan di Indonesia dewasa ini tidak hanya IAI saja, namun terdapat dua organisasi lainnya, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI). IAPI merupakan organisasi profesi akuntan publik yang anggotanya terdiri dari praktisi akuntan publik dan pihak-pihak yang berminat dalam profesi akuntan publik. Sedangkan IAMI adalah organisasi profesi akuntan manajemen yang anggotanya terdiri dari akuntan manajemen dan pihak-pihak yang berminat dalam profesi akuntan manajemen. Baik, selanjutnya yaitu tentang isu-isu akuntansi internasional. Pada buku teori akuntansi karya Ahmad Riyahi, dia menyebutkan bahwa terdapat 3 isu akuntansi internasional. Yang pertama yaitu akuntansi untuk induk perusahaan, di mana anak perusahaan di luar negeri, atau akuntansi untuk anak perusahaan. Ini tuh merupakan konsep dengan ruang lingkup yang paling tua dan sempit, karena konsep ini memperkecil akuntansi internasional ke dalam proses pengonsolidasian akun-akun dari induk perusahaan dan anak perusahaan serta mentranslasikan mata uang asing ke dalam mata uang lokal. Nah, paradigma baru yang ini tuh memperluas kerangka kerja dan pemikiran untuk memasukkan ide-ide baru dari akuntansi internasional. Lalu yang kedua adalah akuntansi komparatif, yaitu untuk mengarahkan akuntansi internasional kepada studi dan pemahaman atas perbedaan-perbedaan nasional di dalam akuntansi. Dan yang ketiga adalah akuntansi universal atau akuntansi dunia. Ini merupakan konsep yang paling luas lingkupnya, karena mengarahkan akuntansi internasional menuju studi atas prinsip akuntansi yang diterima secara universal. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan standarisasi lengkap atas prinsip akuntansi secara internasional. Selanjutnya adalah harmonisasi standar akuntansi. Istilah harmonisasi ini sebagai kebalikan dari standarisasi yang memiliki arti sebuah rekonsiliasi atas berbagai sudut pandang yang berbeda. Jadi harmonisasi itu menjadi suatu bagian yang penting untuk menghasilkan komunikasi yang lebih baik atas suatu informasi agar dapat diartikan dan dipahami secara internasional. Lalu manfaat dari harmonisasi sendiri itu yang pertama, bagi banyak negara belum terdapat suatu standar kodifikasi akuntansi dan audit yang memadai. Lalu yang kedua, internasionalisasi yang berkembang dari perekonomian dunia dan meningkatnya saling ketergantungan dari negara-negara di dalam kaitannya dengan perdagangan dan arus investasi internasional. Lalu yang ketiga, para pemasok modal baik dari dalam ataupun dari luar negeri itu cenderung mengandalkan laporan keuangan untuk mengambil keputusan investasi, dan cenderung menunjukkan pilihannya pada pelaporan yang dapat diperbandingkan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan pada video ini. Kami ucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.